selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2171-2175. Ella tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Michaels, izinkan saya menjelaskan ini kepada Anda. Aku masih akan memberimu 100 juta euro ini, tapi aku ingin meminjamnya darimu. Declan pura-pura terkejut. Meminjamnya dariku. Apa maksudmu? Ella berkata, sangat sederhana, kami tidak dapat menghubungi bank-bank di luar Summerland, jadi kami bertanya apakah Anda dapat memberi kami dana darurat. Setelah kami menjual semua barang, kami tidak hanya akan mengembalikan pinjaman pokok 100 juta penuh, tapi aku juga akan membayarmu bunganya. Setelah Ella selesai berbicara, Declan tidak mengatakan apa-apa, jadi Ella terus meningkatkan tawarannya. Bagaimana kalau kita menetapkan tingkat bunga 20%? Tidak ada respon. 30%. Akhirnya, Ella menaikkan minat sebesar 50%, dan Declan akhirnya berbalik. Akhirnya saya melihat ketulusan Anda, saya berharap kita bekerja sama dengan bahagia, Nona Ella. Selamat bekerja sama. Berjabat tangan dengan Declan, beban di dada Ella akhirnya terangkat. Kalian berdua tunggu aku akan menyiapkan kontraknya. Setelah Declan berbalik untuk pergi, Luke bertanya setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. Nona Ella, kamu gila, aku akan memanggil Tuan Bellman. Ella meraih tangan Luke dan menatap Luke dengan memohon, jangan panggil ayahku. Tapi, jika kamu terus seperti ini, kamu akan jatuh ke dalam jebakan. Lukas berada dalam dilema. Saya tahu apa yang saya lakukan. Beri aku kesempatan. Ella memberitahu Luke bahwa dia datang dengan kemungkinan hasil terburuk dalam pikirannya. Selama bunganya tidak melebihi 70%, mereka masih bisa mendapatkan sekitar 30% dari keuntungan. Keuntungannya hanya 30%. Anda mengambil terlalu banyak risiko, Nona Ella. Luke membujuknya, tetapi sikap Ella tetap keras kepala. Luke, lihat ini. Luke berbalik dan melihat pesan di ponsel Ella. Benar, Woody mengirimiku ini. Aku sudah terpapar, inilah alasan mengapa Ella begitu bertekad. Rencana rahasia untuk datang ke Summerland untuk mencari peluang bisnis guna meringankan beberapa masalah utama keluarga Nason dan melengkapi resumenya telah gagal. Woody Nason, penantang terbesar Ella, telah menemukan tindakannya. Jika Ella bukan putri tertua, dia mungkin akan digantikan oleh Woody. Pada saat ini, kita perlu menghasilkan uang sebanyak yang kita bisa sambil secara bersamaan memastikan kita tidak kehilangan apapun. Saya mengerti, Nona Ella. Luke berhenti berbicara, tetapi kekhawatiran di matanya bertahan untuk waktu yang lama. Michaels, saya memiliki kerjasama yang menyenangkan dengan Anda kali ini. Semoga masih ada kesempatan untuk bertemu lagi, kata Ella sambil tersenyum. Setelah disibukkan dengan berbagai proses selama beberapa hari, kedua belah pihak tidak hanya menyelesaikan transaksi tetapi bahkan mengangkut semua barang ke pelabuhan dan memuatnya ke kapal. Setelah melihat mesin dan peralatan berat yang canggih, reaksi Ella sama seperti Luke saat pertama kali berkunjung. Declan juga memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu. Luke dan Ella tidak tahu ada konspirasi besar di balik wajah tersenyum ini. Kita pasti akan bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan, Declan melambai dan melihat Ella dan Luke pergi dengan mobil. Di dalam mobil, Ella menghela napas lega. Akhirnya aku bisa menyingkirkan tempat sakit ini. Rasanya sangat menyenangkan untuk tidak khawatir, Luke, pesan penerbangan kembali besok. Saya tidak sabar untuk kembali. Woody telah mengancam Ella selama ini. Namun, dia tidak berani menjawabnya karena dia tidak memiliki hasil. Kali ini, Ella akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Oke, Nona Ella, istirahatlah lebih awal. Aku akan mengurus tiketnya. Tapi sekali lagi, Nona Ella, bukankah Declan terlalu baik bagi kita?
Ella terkejut dengan kata-kata Luke, tetapi dia kemudian berkata dengan sedikit tersenyum, kekhawatiranmu bukannya tidak masuk akal, tapi kurasa kamu tidak perlu terlalu khawatir, bagaimanapun, kami membayar untuk setiap layanan yang diberikan Declan kepada kami, yaitu sejalan dengan metode bisnis seorang pengusaha. Luke mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, di bandara, Ella dan Luke dihentikan oleh sekelompok orang berseragam khusus saat mereka bersiap untuk naik ke pesawat. Saya minta maaf, Anda dicurigai sebagai kasus besar perdagangan aset milik negara. Silakan bekerja sama dengan kami untuk membantu penyelidikan kami memiliki kontrak dan perjanjian, dan kami memiliki video yang diaktakan. Pada saat yang sama, kami bukan dari Summerland. Jadi, Summerland tidak punya hak untuk menghukum kita meskipun ada masalah. Siapa kamu untuk menangkap kami? Lukas berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, hatinya tenggelam. Apa yang paling dia khawatirkan benar-benar terjadi, ini mungkin jebakan. Ella jelas tidak pernah mengalami hal seperti itu, dan pada saat yang sama, dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, dia hanya bisa berdiri di tempat dan menunggu Luke menanganinya. Saat Luke hendak menelepon, alat komunikasinya disita paksa. Kemudian, keduanya dibawa pergi. Dini hari berikutnya, Jasper mendapat telepon dari McNeil. Jasper, setelah diskusi mendesak, kami tidak ingin meningkatkan spesifikasi pertemuan ini, sehingga peserta semua akan menjadi perwakilan bisnis yang sangat baik dari Summerland dan Amerika Serikat. Pertemuan dijadwalkan pada pukul 3 sore. Datang dan berpartisipasi. Kami akan menggunakan konferensi video untuk pertemuan internasional ini. Jasper menjawab dengan rendah hati, "Oke, McNeil. Saya akan mendengarkan ketika saatnya tiba." Setelah McNeil selesai berbicara, dia menutup telepon. Setelah Jasper pergi ke lokasi yang dikirim McNeil, pertemuan berjalan sesuai dengan proses normal. Baik Summerland dan Amerika Serikat mengirim beberapa perwakilan untuk berunding. Setiap orang membuat tuntutan mereka diketahui sedikit demi sedikit. Kedua belah pihak tampaknya terlibat dalam pertempuran mental, dan situasinya sangat memicu kecemasan. Untungnya, Summerland mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Amerika Serikat juga mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika semua orang membicarakan masalah penting pembelian obligasi negara, Jasper mendapat persetujuan McNeil dan berdiri. "Tunggu, kami punya permintaan lain." Semua mata tertuju pada Jasper. "Karena Anda ingin menjalin kerja sama dengan kami, Anda harus meninggalkan semua kebencian sebelumnya. Kami harap Anda dapat melepaskan cucu Tuan Ball." Setelah mengatakan ini, perwakilan Amerika Serikat, yang telah menahan untuk waktu yang lama, mengangkat senyum puas di sudut mulut mereka. Perwakilan Summerland, kami tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kami tidak akan menyentuh apapun yang berhubungan dengan potensi serangan teroris. Jasper tersenyum. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan iblis asing ini. Karena para petinggi tidak terlibat dalam pertemuan hari ini dan itu hanya percakapan antara pengusaha, Jasper sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. "Aku tidak memintamu untuk menyerahkan para sandera. Kali ini, kita bertukar sandera." "Bertukar sandera? Maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan itu." Perwakilan Amerika Serikat merentangkan tangan dan mengangkat bahu, tampaknya berpikir bahwa Jasper hanya menjadi seorang alarmis. "Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Tidak apa-apa selama Anda bisa tahu apa ini." Jasper kemudian langsung meminta staf di tempat kejadian untuk memutar video yang telah disiapkannya. Bukankah itu putri tertua dari keluarga Nason? Kapan dia pergi ke Summerland dan jatuh ke tangan pihak lain? Nona Ella, bukankah dia seharusnya berada di Inggris? Meskipun mereka tidak percaya, video itu tidak palsu, dan mereka bisa mendengar suara Ella. Pada saat ini, perwakilan Amerika Serikat jelas terganggu oleh perubahan mendadak ini.
Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, dan apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus menyelamatkannya. Apakah Anda ingin keluarga saya benar-benar kehilangan ahli waris kami? Perwakilan keluarga Nason berdiri di sisi Amerika Serikat, matanya sangat dingin. Pertemuan itu memasuki periode jeda yang singkat. Kata-kata rapat ditangguhkan ditampilkan di layar, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di pihak Amerika Serikat. Setelah sekitar 10 menit, video itu terhubung lagi. Wajah setiap perwakilan Amerika Serikat sangat serius. Pada saat ini, salah satu perwakilan Amerika Serikat mengambil mikrofon dan berkata, "Meskipun kami tidak tahu mengapa Nona Ella ada di Summerland saat ini, kami dapat melihat dari video bahwa dia tidak dalam keadaan baik. Anda tidak berhak memenjarakan atau menghukum Nona Ella. Dia adalah putri tertua dari keluarga Nason. Jadi kita harus memindahkan masalah ini dan pembicaraan ini ke pengadilan internasional." Begitu perwakilan itu mengatakan itu, Jasper tersenyum. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Benarkah? Pertama-tama, Nona Ella, pewaris keluarga Nason, datang ke Summerland untuk membicarakan bisnis secara rahasia, karena dia tidak menyiapkan dana yang cukup. Dia menandatangani hutang 100 juta euro dengan kami. Kemudian, karena laporan dari warga yang peduli di Summerland, diketahui bahwa Nona Ella terlibat dalam kasus hilangnya aset utama milik negara. Orang-orang saat ini yang bertanggung jawab atas kasus ini, Declan Michaelis dan yang lainnya, juga dibawa untuk penyelidikan." Setelah Jasper mengeluarkan perjanjian pinjaman dan kerjasama yang ditandatangani oleh Ella, perwakilan Amerika Serikat terdiam. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh terkenal di kalangan bisnis kedua negara, dan tentu saja, mereka bukan orang bodoh. Apa yang disebut warga negara yang peduli dan membawa Declan untuk diselidiki dengan jelas menjelaskan kepada mereka satu hal, kamu harus rendah hati ketika kamu terjebak dalam situasi yang lebih rendah. Sama seperti bagaimana cucu Spencer ditahan di luar sana. Jasper hanya membiarkan mereka merasakan obat mereka sendiri. Ini memang trik yang bagus. Semua sumber daya, pengaruh, dan kekuatan yang dibawanya ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Perwakilan keluarga Nason mulai gelisah. Dia segera berdiri. Itu adalah pewaris keluarga Nason, dan dia adalah orang yang hidup. Dia juga kemungkinan akan menjadi kepala keluarga Nason di masa depan. Jasper, katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Jangan pergi terlalu jauh. Perwakilan keluarga Nason mengarahkan jarinya ke Jasper. Dia secara alami bisa melihat bahwa Jasper berada di balik ini. Jasper tampak tenang. Tentu saja, saya senang melepaskannya, tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Apakah menurutmu kita terlalu jauh? Apakah Anda bertindak terlalu jauh ketika Anda memenjarakan cucu perempuan Tuan Boy? Kata-kata Jasper membuat suasana kembali hening. Tukar sandera. Keluarga Nason akan mengganti semua kerugian. Ingat, itu semua kerugian, apakah itu di pihak Summerland Anda atau pihak kami? Ketika pria dari keluarga Nason mengatakan paruh kedua kalimat itu, dia menoleh untuk melihat semua perwakilan Amerika Serikat. Artinya sudah jelas. Keluarga Nason akan membayar kembali semua hutang dan menyelesaikan semua masalah yang Ella berutang dan menyebabkan di Summerland. Pada saat yang sama, pihak mereka akan setuju untuk melepaskan cucu perempuan Spencer, dan Amerika Serikat yang kehilangan minat juga akan dikompensasi oleh keluarga Nason. Seperti yang diharapkan dari keluarga bangsawan sejati. Mereka tegas dan tangguh. Setelah keheningan singkat, saya tidak punya komentar tentang ini, aku juga tidak ada komentar dari saya. Perwakilan dari Amerika Serikat semua setuju, dan tidak ada yang ingin melawan keluarga Nason saat ini setelah mereka memutuskan sesuatu. Mereka telah menyatakan bahwa mereka akan menanggung semua kerugian, dan semua orang tahu akan lebih baik untuk membantu seseorang dengan sedikit biaya. Setelah pertemuan ini,
Orang-orang dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pertukaran persahabatan ini akan dikawal kembali ke negara masing-masing secara bersamaan. Kami akan memberitahu Anda waktu spesifik segera. Terima kasih atas kerja sama Anda, Tuan dan Nyonya. Aku harap kita bisa bertemu lagi lain kali. Jasper tersenyum dan melihat ke pihak lain, dan pertemuan lintas batas berakhir. Setelah pertemuan ini, Jasper segera memberitahu Pak Boyle kabar baik ini. Boyle, aku punya kabar baik untukmu. Amerika Serikat setuju untuk membebaskan cucu Anda. Begitu Jasper mengatakan ini, Pak Boyle tua sangat bersemangat sehingga dia hampir menjatuhkan teleponnya. Betulkah? Terima kasih banyak, Tuan Lin. Jika Anda membutuhkan kami di masa depan, Anda bisa memberitahu kami. Seluruh keluargaku akan rela melalui neraka untukmu. Jasper tertawa dan menjawab setelah mendengar itu. Semua orang di industri tahu karakter Anda, Tuan Boyle. Kamu tidak perlu berjanji padaku. Saya percaya akan ada kesempatan di masa depan saya akan meminta bantuan Anda, Jasper mengingatkan Pak Boyle. Jelas, dia juga menunggu hari ini datang. Setelah menutup telepon Jasper berdering lagi. Itu dari Mer McNeil. Jasper, kamu melakukannya dengan baik. Tawa riang Mer McNeil bisa terdengar dari sisi lain telepon. Terbukti dia senang dengan hasilnya. Jasper terkekeh dan menjawab, Tuan McNeil, jangan khawatir. Adalah tugas saya untuk berbagi beban dengan negara saya. Mer McNeil menjawab, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Bagaimana Anda ingin negara memberi penghargaan kepada Anda? Jasper tidak langsung menolak. Sebaliknya, dia memikirkan hal ini dengan serius. McNeil, saya tidak akan meminta imbalan yang besar. Aku hanya butuh satu hal. Setelah ini, saya mungkin pergi ke Kori. Bisakah Anda membantu saya dengan pengukuran keamanan? Itu bukan Summerland. Semua orang di sana bisa membeli senjata, dan akan ada baku tembak di mana-mana. Tidak sulit bagi Jasper untuk menjamin keselamatannya di sini karena negaranya sangat aman. Namun, Jasper harus meminta bantuan Mer McNeil ketika dia berada di Kori yang kacau di wilayah Tengah Timur. Jangan khawatir, ketika Anda pergi, saya akan meminta petinggi dan mendapatkan tim orang untuk melindungi Anda secara rahasia. Jasper akhirnya bisa yakin sekarang bahwa dia memegang kata-kata Mer McNeil. Pada saat yang sama, seorang pria berambut pirang dan bermata biru dengan setelan jas sedang duduk di ruang makan di dalam sebuah kastil kuno di seberang lautan. Meja makan maple yang sempit membagi semua orang di depan sesuai dengan status mereka. Sepertinya ada hierarki yang ketat di sini. Pria paruh baya di depan perlahan meletakkan peralatan makan peraknya sebelum berkata, siapa yang tahu tentang Nona Ella yang menyelinap keluar kali ini? Semua orang di ruang makan menahan napas ketika pria itu menanyakan pertanyaan ini. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Kamu kepala pelayan keluarga ini, tapi kamu tidak tahu. Rodney tiba-tiba menusukkan pisau perak di tangannya ke tangan lelaki tua yang duduk di sebelahnya. Tangannya dipaku ke meja makan, dan dia merintih kesakitan. Rodney, saya benar-benar tidak tahu. Lagi pula, Nona Ella adalah putri tertua dan memiliki otoritas lebih dari saya. Lalu, siapa yang tahu? Rodney meningkatkan kekuatannya, dan kepala pelayan itu sangat kesakitan hingga wajahnya memutih. Pada saat ini, Woody Nason, pria yang bersaing dengan Ella untuk menjadi kepala keluarga berikutnya, berdiri dengan sukarela. Justin. Dia pasti tahu. Ketika Rodney mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Justin. Yang terakhir jelas panik. Omong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana saya tahu? Justin menunjuk Woody dan meraung. Kamu memiliki hubungan terbaik dengan saudara perempuanmu. Jadi, tidakkah kamu tahu rencana apa yang dia miliki? Woody menambahkan, mengapa tidak, saya meminta seseorang untuk melihat-lihat kamar Anda dan melihat apakah ada petunjuk. Setelah Woody mengatakan itu,
Justin berkeringat dingin. Tentu saja, dia tahu tentang Ella pergi ke Summerland. Ella khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padanya di Summerland, jadi dia menjadikan adiknya Justin sebagai satu-satunya kontak daruratnya. Namun, Justin tidak menyangka Ella akan jatuh ke tangan Jasper. Sejak itu terjadi, dia hanya bisa berhenti menjadi kontak daruratnya. Lagi pula, Rodney telah mendengar tentang Ella menjadi sandera. Baiklah, berhenti bicara, Rodney tampak lelah dan berkata dengan tegas, semua orang yang terkait dengan ini akan dihukum berat setelah Ella kembali. Sekarang, saya mengumumkan bahwa semua orang di keluarga akan dihukum selama momen kritis ini. Kecuali Anda mendapat izin saya. Setelah Rodney mengatakan itu, dia berbalik untuk meninggalkan ruang makan. Semua orang di ruang makan merasakan beban terangkat dari dada mereka. Mereka merasa seperti ditarik dari badan air. Seseorang dengan cepat membawa kepala pelayan tua itu ke rumah sakit. Justin memelototi Woody dengan dingin. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Woody bertanya sambil menyeringai. Justin berkata, kata demi kata, "Aku tahu kamu bersaing dengan saudara perempuanku untuk menjadi kepala, tetapi kelahiranmu telah menentukan segalanya. Berhenti berharap, kamu hanya orang luar." Setelah Justin mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Di sisi lain, mata Woody dipenuhi amarah. Dia kembali ke kamarnya, menutup pintu, meletakkan piringan hitam Beethoven di gramofonnya, dan mengeraskan volumenya. Siapapun yang berjalan melewati kamarnya hanya bisa mendengar Woody menikmati musik yang indah di dalam. Namun, tidak ada yang bisa melihatnya dengan marah meninju karung tinju untuk melampiaskan amarah di hatinya. Woody telah menjadi yang lebih baik di antara generasinya sepanjang hidupnya. Namun, karena ibunya adalah seorang pembantu saat itu, identitasnya tidak pernah dikenali. Setelah seorang anak dari keluarga agunan keluarga Nason meninggal muda, para tetua akhirnya mengenalinya. Sejak saat itu, Woody bekerja keras dan mendapatkan gelar Master Ganda dari Yale di usia muda. Awalnya, Woody mengira dia bisa mencapai sesuatu sekarang setelah dia kembali. Namun, ketika dia kembali ke kastil Nason dari keluarga agunan, dia menemukan semua orang di keluarga itu sibuk membesarkan Ella sebagai kepala keluarga berikutnya. Mimpinya hancur, tapi Woody tidak menyerah. "Tunggu saja, Ella. Jika saya tidak dapat memilikinya, saya akan menghancurkan apapun yang saya lihat." Woody kemudian mengayunkan tinjunya ke karung tinju lagi. 2 hari kemudian, McNeil dan perwakilan Summerland mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Setiap kali mereka bertukar sandera, mereka akan melakukannya secara diam-diam di kapal pesiar mewah yang datang dari Terra Tenggara. McNeil juga memberitahu Jasper ini sekaligus. Pelayaran mewah. Mengapa di sana? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.